Perkenalkan, nama saya Nadira Najwalia dari kelas AK21A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro, diantaranya yang pertama, translate PowerPoint yang Bapak berikan, dan yang kedua, hasil dari translate tersebut dipresentasikan. Saya akan menyampaikan materi mengenai teori perilaku konsumen, analisis kurva kepuasan yang sama. Pada presentasi saya ini, saya lakukan secara virtual mengingat pada masa pandemi, sementara waktu tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama-sama. Semoga bumi ini lekas membaik agar kita bisa berkumpul dan belajar bersama-sama kembali. Rasionalitas, di mana konsumen berusaha meningkatkan kepuasannya. Konveksitas, bentuk kurva cembung dari titik origin dari sumbu absis dan ordinat. Nilai guna, tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsi. Transitivitas, konsumen akan menjatuhkan pilihan yang terbaik. Kurva indifference tidak boleh bersinggungan. Secara historis, teori nilai guna atau utility merupakan teori yang pertama kali dikembangkan untuk menjelaskan perilaku individu dalam memilih barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa analisis tersebut telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang prinsip memaksimalkan kepuasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir rasional dalam memilih kebutuhannya. Untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama, perlu diasumsikan bahwa seseorang yang harus membeli dan mengkonsumsi hanya 2 item. Dalam sampel, 2 item yang akan digunakan adalah makanan dan pakaian. Contoh lain adalah bahwa cita-cita masyarakat tetap tidak berubah dan konsumen bebas menentukan kombinasi bahan makanan dan pakaian yang mereka inginkan. Dan kedua, kombinasi makanan yang membuat kepuasan yang sama. Dan yang ketiga, ada kurva kepuasan yang sama dapat didefinisikan sebagai kurva yang menggambarkan kombinasi barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama. 1. Gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di bawah. Kurva pertama adalah lebih sedikit jumlahnya. Ini berarti kepuasan yang diperoleh lebih sedikit. 2. Gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di atas, kurva pertama adalah lebih banyak jumlahnya, maka kepuasan dari yang mengkonsumsinya juga lebih banyak. Pertama, kurva kepuasan yang sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang dan kepuasan yang akan dinikmati dari mengkonsumsi barang tersebut. Pada gambar tersebut, belum terlihat sejauh mana kemampuan konsumen dalam membeli berbagai kombinasi barang tersebut. Dan yang kedua, pada kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, karena ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibajak. Pengaruh perubahan harga atau pendapatan berupa, yang pertama, ada akibat perubahan harga, dan yang kedua, karena perubahan pendapatan. Dengan mengetahui selera konsumen, ditunjukkan dengan kurva kepuasan yang sama, berbagai kombinasi barang yang mungkin dibeli konsumen yang ditunjukkan oleh garis anggaran pengeluaran sekarang dapat ditunjukkan kondisi di mana konsumen akan mencapai kepuasan maksimal. Apa yang terjadi pada keseimbangan kepuasan konsumen yang maksimal ketika pendapat atau harga berubah? Tentu saja keseimbangan akan berubah jika titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan dihubungkan, maka akan terbentuk kurva yang disebut garis konsumsi pendapatan. Kurva juga akan diperoleh jika titik equilibrium dihubungkan oleh perubahan harga dan kurva tersebut disebut garis konsumsi harga. Perubahan berupa garis pendapatan konsumsi dan juga garis harga konsumsi. Garis pendapatan konsumsi dapat memindahkan garis anggaran pengeluaran sejajar dengan yang asal. Pertambahan pendapatan akan memindahkan garis itu ke atas dan pengurangan pendapatan memindahkan garis itu ke bawah. Ini berupa ada tabel garis pendapatan konsumsi, waktu pendapatan Y, garis anggaran ditunjukkan oleh garis A, E adalah keseimbangan yang menggambarkan pemaksimuman kepuasan. Selanjutnya, misalkan pendapatan adalah Y1, dan ini menyebabkan garis anggaran pengeluaran telah menjadi garis B. Keseimbangan yang baru adalah E1.
pertambahan pendapatan lebih lanjut memindahkan ke segmen misalnya E2. Garis harga konsumsi mengubah kecondongan garis anggaran pengeluaran dalam kurva misalkan garis anggaran pengeluaran adalah garis AB. Garis itu disambung oleh kurva kepuasan sama U3 di titik E yang menunjukkan kedudukan yang menciptakan kepuasan maksimum kepada konsumen. Ini ada beberapa garis harga konsumsi kurvanya. Garis anggaran pengeluaran pindah menjadi garis AC dan garis ini disinggung oleh kurva kepuasan sama U2 di titik S1 dan ini merupakan titik keseimbangan kepuasan konsumen. Telah ditunjukkan bahwa sifat permintaan konsumen, yaitu jika harga permintaan menurun, meningkat, dan jika harga permintaan naik, dapat dijelaskan dengan menggunakan teori nilai guna. Selain itu, sifat permintaan konsumen juga dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis kurva daya yang sama. Efek penggantian dan efek pendapatan. Dalam uraian tersebut, pada intinya dijelaskan bahwa penurunan harga akan meningkatkan permintaan terhadap konsumen lebih banyak yang mengkonsumsinya dan mengurangi konsumsi lainnya, replacement effect. Penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan meningkatnya pendapatan real akan meningkatkan konsumsi berbagai barang, efek pendapatan. Dengan menggunakan analisis kurva kepuasan yang sama, kedua faktor tersebut dapat dipisahkan, yang dapat ditunjukkan bagian dari peningkatan permintaan yang disebabkan oleh efek pergantian dan bagian dari peningkatan permintaan yang disebabkan oleh efek pendapatan.